Silakan bergerak. Keamanan penerbangan sipil, keamanan penerbangan sipil. Peringatan, peringatan. Semuanya berlindung. Tuan terlepas dari apakah sistemnya salah, mohon kerjasamanya dalam penyelidikan kami. Nona pistolmu tidak berguna melawanku. Sebaiknya panggil bosmu. Tuan, mohon kerjasamanya dalam penyelidikan kami. Bos sosok misterius terdeteksi. Nama kode Dragon Lord. Ini aku. Aku tidak menyangka Anda masih ingat. Suara Tuan Li aku tidak akan pernah lupa. Cukup beritahu anak buahmu untuk membiarkanku lewat. Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Aku akan pergi ke Dragon Kingdom untuk menjalankan misi terakhir demi Pak Tua itu. Dan setelah itu, aku akan pensiun ke kampung halamanku dan tidak akan pernah kembali lagi. Kalian semua, dengarkan. Atas nama Bandara Internasional Myanmar, minta maaf kepada Tuan Li. Kalian bodoh? Apa kalian ingin membuatku terbunuh? Siapa dia sebenarnya? Jangan tanya. Aku tidak tahu. Pak Tua, setelah aku menyelesaikan tugas darimu misi untuk melindungi putri dari mantan kekasihmu, aku akan sepenuhnya kembali ke kehidupan orang biasa. Gelar Raja Pembunuh ini tidak layak dipertahankan. Negara naga memang luar biasa, gak kayak neraka di Meksiko itu. Udara di sana penuh dengan bau ganja yang menyengat. Grup An. Anak muda, kamu mau ke acara grup An ya? Peluncuran obat baru itu kan? Acara peluncuran obat baru. Iya, itu berita paling heboh di kota Yunhai hari ini. Katanya grup An sudah mengembangkan obat baru yang revolusioner. Sekarang semua keluarga besar lagi geger, semuanya pengen menguasai obat itu. Sepertinya Anlan yang disuruh Pak Tua untuk kulindungi sedang dalam masalah besar. Saya umumkan, obat baru Anbiotic berhasil dan resmi mulai diproduksi. Presiden An, boleh saya tanya apa sebenarnya khasiat dari obat baru ini? Agen biologis yang dikembangkan Anbiotic bisa memprogram ulang gen manusia, membuat lansia kembali bugar, dan memperpanjang usia manusia secara signifikan. Menurut data klinis kami, ini bisa memperpanjang umur hingga 10 tahun. Kalau itu benar, obat baru ini pasti bakal bikin orang kaya menggila. Mengenai kemitraan dan harga grup An akan menyeleksi mitra dengan ketat demi kepentingan masyarakat luas. Kami tidak akan membiarkan kapitalis licik menguasai obat baru ini. Bocah kurang ajar. Kamu cari mati ya? Keluarga sih mau mengosongkan tempat ini. Kalian semua keluar sekarang. Cepat, ayo pergi dua raksasa bioteknologi akan segera bentrok grup An mengambil jatah mereka. Grup C tidak akan membiarkannya begitu saja. Kak, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Apa maumu? Aku serahkan ini padamu. Aku tidak peduli dengan nyawa mereka. Aku hanya menginginkan obat baru itu. Jangan khawatir, bos. Aku punya 1000 cara untuk menyiksanya. Aku akan membuatnya tunduk. Apakah ini grup An? Lupakan grup An, lari, selamatkan nyawamu. Seseorang akan terbunuh. Masalah datang begitu cepat. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Presiden An serahkan obat barunya. Aku bisa bersikap lembut padamu. Brengsek, lepaskan kakakku. Kayaknya kalian semua lu cuci pakaiannya. Hahaha. Jangan takut, aku ada di sini untukmu. Karena Presiden An tidak mau bekerja sama, maka aku akan kabulkan keinginanmu. Aku belum pernah mencicipi seorang CEO wanita. Aku penasaran bagaimana rasanya. Hahaha. Cukup ramai di sini ya. Apakah ini semacam pertunjukan?
Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi sana. Saya kesini mau melamar jadi satpam. Kami tidak sedang mencari satpam, pergi saja. Apa kamu bosnya? Saya sebenarnya punya keahlian pekerjakan saya. Bodoh, apa kamu tidak lihat di sini berbahaya? Berbahaya. Memang kelihatannya cukup berbahaya. Kalau begitu saya butuh bayaran tambahan untuk perlindungan. Bayaran tambahan apanya? Lagi pula kamu bukan bosnya, jangan sok jagoan. Dia Syekun, petarung terhebat keluarga Syekh, berani-beraninya kamu. Babi ini berisik sekali. Syekun, dia tidak ada hubungannya dengan grup An. Kalau ada masalah, lampiaskan saja padaku. Presiden An pergilah selagi masih bisa. Bocah, kamu punya nyali juga di kota Yunhai. Ini pertama kalinya ada yang berani menendangku, habisi dia. Aku yang tanggung jawab kalau dia mati. Nikmatilah, ini yang kedua kalinya. Apa dia bakal oke? Seseorang. Kumpulkan semua penjaga keamanan grup, ikut aku untuk menyelamatkannya. Nona Anda mencari saya. Ternyata kamu baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Gimana sih, Kun? Dia tidak menghajarmu sampai mati. Dia sudah pergi. Dia pergi. Mungkin dia buru-buru pulang untuk makan malam. Lihat, sudah waktunya makan malam. Kak, kenapa aku merasa tidak ada satu kata pun dari mulut orang ini yang benar? Sudahlah. Yang penting dia baik-baik saja. Nona, apa sekarang aku resmi bagian dari grup An? Sepertinya kamu sudah terlatih selama beberapa tahun. Bagaimana kalau begini, pergilah melapor ke HRD. Mereka akan mengaturnya agar kamu bergabung dengan Departemen Keamanan. Tentu saja, terima kasih Nona An. Kak, apa gunanya mempertahankan orang seperti dia? Perusahaan tidak kekurangan penjaga keamanan. Dia menyinggung keluarga Syekh hari ini. Keluarga Syekh tidak akan membiarkan ini begitu saja. Menahannya di perusahaan sini lebih aman daripada berada di luar sana. Baiklah kalau begitu, itulah kakakku, Anda terlalu baik. Ada apa? Aku sedang sibuk. Lin Yuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang satpam saja? Apa semua orang yang dipekerjakan keluarga Shi tidak berguna? Kamu ingin aku turun tangan? Aku peringkat 10 di daftar pembunuh Jepang. Untuk membunuh seorang satpam rendahan. Bagaimana dengan reputasiku sebagai Xie Lin Yuan? Aku punya misi penting sekarang. Aku tidak bisa pergi saat ini. Baiklah, dia hanya seorang satpam rendahan. Aku akan cari orang lain untuk menanganinya. Dasar sekelompok pecundang. Ini Xie Lin Yuan dari Dark Knight, cari Shadow, untuk membunuh seseorang. Masukkan semua barang ini ke dalam mobil. Satpam. Kenapa kamu satpam kecil? Aku yang menyuruhnya datang. Kakak mau membawanya pulang, dia kan cuma satpam, apa hebatnya dia? Lagi pula waktu itu Liza sudah membantu kita keluar dari masalah. Sudahlah, diam saja. Baiklah satpam kecil, beruntung sekali kamu. Mau kemana, Nona An? Pulang. Jalan Syafei nomor 108. Taruh kotak-kotaknya di ruang bawah tanah dulu. Ya. Kakak membawa data obat baru itu ke rumah. Tapi itu kan rahasia perusahaan, apa satpam ini bisa dipercaya? Dia cuma orang Malang yang terseret dalam masalah ini. Jangan khawatir, dia tidak tahu kalau kita memindahkan data obatnya. Keluarga Shi gagal terakhir kali, mereka pasti akan mengirim orang untuk buat kacau lagi. Obat baru itu adalah karya seumur hidup ayah. Sejak kita memutuskan untuk meluncurkannya, tidak ada jalan mundur bagi keluarga. Seberapa sulit pun itu. Aku tidak akan pernah menyerah. Kak, aku mendukungmu. Nona An, semuanya sudah disimpan. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu di Departemen Keamanan? Lancar-lancar saja, Nona An, semua orang sangat ramah. Baguslah berkat bantuanmu waktu itu. Aku belum sempat berterima kasih.
Makan malamlah di sini hari ini. Aku sudah minta pengurus rumah menyiapkannya. Hanya sekelompok orang tidak berguna. Mati di tanganku adalah kehormatan bagimu. Dasar musuh beraninya kau pegang-pegang ST. Ada pembunuh. Ikut aku. Kiki, siapa itu? Lain keluarga sih siapa lagi kalau bukan mereka? Barusan terima kasih. Kalian sembunyi di sini, jangan keluar apapun yang terjadi. Lalu kau bagaimana? Aku akan mengalihkan perhatiannya. Sebelum aku kembali, jangan bergerak. Tunggu. Tak apa dia gila? Hanya seorang satpam rendahan. Dia sok jagoan. Tidak, dia bisa mati kalau keluar begitu saja. Kenapa kau mau mati? Tapi kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Menembak di depanku. Kau masih berani menampakkan diri. Kau cari mati. Satpam! Kurang ajar, akan kubunuh kau. Kau pasti bukan sekadar satpam biasa. Siapa kau sebenarnya? 10 tahun yang lalu, organisasi bayanganmu di perbatasan pernah bentrok denganku sekali. Bayangan mengerahkan 30 elit. Ingat itu. Pertempuran di Meksiko adalah luka abadi bagi setiap organisasi pembunuh di dunia. Raja pembunuh, penguasa naga hitam sendirian, membasmi organisasi pembunuh di seluruh dunia kau. Kau adalah Tuan Naga. Tuan Naga, aku tidak tahu kalau itu Anda, mohon ampuni kejahatanku. Aku bisa mengampunimu kembali dan sampaikan pesan pada bosmu. Aku tidak ingin melihat siapapun dari bayangan di Yunhai lagi. Jika tidak, aku tidak keberatan pergi ke markas bayangan untuk memberinya pelajaran. Atas nama bayangan, aku bersumpah pada Tuan Naga bayangan akan mundur dari Dragonia selamanya dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Cukup, kau boleh pergi. Untungnya nyawaku selamat. Mengapa Dewa Kematian ini ada di Dragonia bekerja sebagai satpam rendahan? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera melaporkan ini ke organisasi dan memutuskan semua hubungan dengan organisasi Dark Knight. Menyinggung Tuan Naga Dark Knight sudah tamat. Krisis teratasi, keluarlah. Kau ternyata masih hidup. Apa aku seharusnya mati? Di mana pembunuhnya? Mungkin dia melihat tembakannya meleset lalu pergi. Pergi lalu suara tembakan apa itu tadi? Mungkin cuma petasan. Satpam kecil, kau pasti mencari tempat bersembunyi dan baru berani keluar setelah pembunuhnya pergi. Anda cukup tajam, nona muda kedua. Baiklah, sudah cukup. Aku akan lihat apakah makan malam sudah siap. Kalian berdua bicaralah. Kata disangka kakak mempertahankannya di perusahaan untuk melindunginya. Dalam situasi seperti itu, wajar saja jika merasa takut. Iya, aku tadi takut setengah mati, tapi aneh. Mengapa pembunuhnya pergi setelah satu tembakan saja? Selesai. Misi dibatalkan, kerjasama dihentikan. Shadow akan membayar kompensasi 2 kali lipat. Sudah masuk ke rekeningmu. Silakan periksa. Kau bercanda ya? Bos bilang kau cari mati. Jangan seret Shadow ke dalam masalah ini. Shadow tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan Dark Knight. Urus saja dirimu sendiri. Pengumuman resmi. Shadow Group secara resmi mengumumkan menangguhkan semua kerjasama dengan organisasi Dark Knight. Semua yang telah diterima sebelumnya misi hadiah sekarang dibatalkan. Shadow akan membayar kompensasi 2 kali lipat dari nilai hadiah. Tidak akan ada kerjasama lagi di masa depan. Pengumuman ini berlaku secara permanen.
Dasar brengsek! Maaf, Anda telah diblokir oleh penerima. Bersetan dengan Shadow Group! Baiklah. Setelah aku kembali dan membunuh An bersaudara dan satpam kecil itu, aku akan mendatangimu sendiri. Jam berapa penerbangan Lin Yuan? Kenapa dia belum keluar juga? Jangan khawatir dulu, bos. Dia akan segera sampai penerbangannya mungkin tertunda. Tuan Muda, akhirnya Anda kembali. Buatkan identitas palsu untukku. Di An Group. Lin Yuan, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, membunuh seseorang. Aku mulai tidak sabar. Yang ini lumayan. Nggak mungkin, yang ini jelas-jelas hasil operasi kaku banget. Kalian berdua nggak ada kerjaan lain apa grup An nggak butuh pemalas? Wakil direkturan kami dapat shift malam hari ini. Gudang bahan baku farmasi kekurangan orang, kalian berdua segera lapor ke sana shift 24 jam. Kami lagi jaga. Karena peluncuran obat baru sudah dekat. Ini saat-saat kritis. Ingat, nyamuk pun jangan sampai lolos. Sekarang juga cepat jalan. Awas. Kak, aku lihat Lija itu tadi malah malas-malasan pas jam kerja. Sambil cuci mata lihat siaran langsung seksi. Kamu itu wakil direktur. Kenapa malah mengawasi gerak-gerik satpam? Buat apa? Jangan-jangan kamu naksir dia? Aku suka dia. Mimpi saja. Sampai kiamat pun nggak akan. Sudahlah. Jangan buang energi buat urusan satpam. Tapi Rasakan ketakutannya. Pertunjukannya sudah resmi dimulai. Macan betina itu lagi cari gara-garanya dia hari ini. Kecilkan suaramu, kalau dia dengar bisa habis riwayatmu. Terserahlah, gantikan aku sebentar, aku mau tidur sebentar. satpam kecil cepat. Bawa orang buat selamatkan kami. Masih saja panggil satpam kecil. Begitu cara minta tolong. Aku ini wakil direktur grup. Aku perintahkan kamu segera bawa bantuan. Oh ya, aku kan cuma satpam rendahan, aku nggak berani. Lebih baik aku bakar uang kertas saja buatmu tahun depan. Tuan-tuan, aku mohon cepat. Bawa orang untuk selamatkan aku dan kakakku. Hei satpam kecil, mau menyelamatkan An bersaudara, cari aku di gudang kota selatan, aku tunggu. Lisa, jangan kesini cuma buat mati lari. Tuan Muda, pesan Tuan Besar adalah kita cuma mau obat barunya. Kita nggak mau ada masalah lain. Kamu harus ingat, aku, Shi Lin Yuan, adalah pemegang kuasa yang sebenarnya di keluarga Shi. Tuan Muda marah saya sudah lancang. Obat baru sialan itu urusan si tua bangka itu. Aku lagi marah besar sekarang. Dan aku cuma ingin membunuh orang. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, dia sudah datang. Dia bawa berapa orang? Cuma sendirian. Berani sekali dia datang sendirian buat menyelamatkan mereka. Menarik. Kan sudah aku bilang dia nggak bisa diandalkan. Apa bedanya ini sama bunuh diri? Dia nggak mungkin seceroboh ini. CEO kecil takut. Aku akan membiarkanmu melihat daging satpam kecil itu disayat satu persatu olehku. Satu-satunya hal benar yang kamu lakukan seumur hidupmu adalah karena kamu belum menyentuh mereka. Kalau enggak, dia sudah sampai. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kamu akan menderita lebih parah daripada kematian. Membuatku menderita lebih parah daripada kematian satpam kecil. Kamu enggak benar-benar berpikir bahwa membereskan beberapa sampah keluarga Shi membuatmu jadi lawan yang sepadan buatku. Bagiku kalian semua sama saja. Apa kamu tahu? Aku mulai belajar bela diri umur 3 tahun dan membunuh umur 6 tahun. Masuk ke dunia pembunuh bayaran Jepang umur 10 tahun. Sekarang aku anggota Dark Knight, kelompok pembunuh nomor 1 di Jepang.
Aku salah satu dari 10 besar di daftar pembunuh bayaran. Satpam rendahan sepertimu bisa berdiri dan bicara denganku adalah pencapaian tertinggi dalam hidupmu. Kata-kata itu akan kukembalikan padamu. Sebelum aku kembali ke negara ini, kamu bahkan gak punya hak buat bicara denganku, sama sekali. Satpam kecil, kamu benar-benar terlalu percaya diri. Awas! Tidak mungkin pedangku ditempa dari besi mistis. Bagaimana bisa kau mematahkannya semudah itu? Jangan terburu-buru. Kejutan sebenarnya baru akan dimulai. Vijay, jangan memaksakan diri lari. Tunggu apa lagi? Serang dia bunuh bocah ini. Serang dia sekarang, habisi dia. Jaga. Dia menang. Siapa sangka satpam kecil ini ternyata hebat juga. Satpam. Sekarang giliranmu, Satpam. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau ini? Bagaimana bisa orang sepertimu ada di Yunhai? Mengenai siapa aku, kau tidak layak untuk tahu. Tidak peduli siapapun kau. Mampuslah. Pedangmu bukan barang berkualitas tinggi. Mustahil. Pedangku bisa membelah baja keras kau monster. Kau bukan manusia. Kak, dia pakai jarinya untuk mematahkan pedangnya. Hanya seorang Satpam harus membayar ketidaktahuannya. Tunggu. Jangan bunuh aku. Berapa gaji satpam di keluargaan? Aku bisa memberimu uang. Aku punya banyak uang. Kau pintar juga. Semua uangku dikendalikan oleh si tua itu. Sebenarnya aku sedang bokeh sekarang. Tunggu apalagi transfer sekarang. Jadi kau setuju? Kau banyak bicara, kesabaranku terbatas. Transfer berhasil, apa itu cukup? Pembunuh Dark Knight ternama cuma punya uang segini? Kau bercanda ya? Tunggu, aku punya 500 juta di organisasi. Biarkan aku kembali saja. Dan akan kuberikan semuanya padamu. Sudah ku bilang tadi kesabaranku terbatas. Sudah kuduga. Kau takkan melepaskanku semudah itu. Sayang sekali, seharusnya kau jangan serakah. Begitu akunku diakses, Dark Knight langsung melacak lokasimu. Bahkan jika kau membunuhku hari ini, Dark Knight akan mencarimu untuk membalaskan dendamku. Kau terlalu banyak bicara. Tunggu. Sebelum aku mati, bisakah kau memberitahuku siapa dirimu sebenarnya? Saat naga hitam membuka matanya, semua pengkhianat akan binasa. Ternyata kau. Pantas saja Shadow bertingkah aneh bersembunyi di Jepang seperti pengecut. Jadi itu kau. Aku mati tanpa penyesalan. Sayang sekali Dark Knight sudah tamat. Tangan besi, satpam kecil. Apa kau semacam robot manusia? Satpam. Kau benar-benar tidak apa-apa. Andan satpam. Keluarga Xie akan segera sampai, ayo pergi. Benar-benarkah ayo pergi dari sini? Aku takut setengah mati hari ini. Satpam kecil, terima kasih padamu hari ini. Terima kasih. Masih memanggilku Satpam kecil? Begitukah caramu berterima kasih pada seseorang? Tapi kau memang seorang satpam. Hei, jangan pikir karena kau menyelamatkan kami, kau bisa bertindak sesukamu. Lija, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku tidak menyangka bahkan Xie Lin Yuan bukan tandinganmu. Iya, satpam kecil. Kau hebat juga di mana kau belajar bela diri.
Berkelahi dengan anjing sejak kecil hanya bakat alami. Baiklah, simpan saja rahasiamu. Li Juning benar. Dengan kemampuan sepertimu, kenapa kau puas menjadi satpam di grup An? Nona An, kalau kamu bilang begitu, sepertinya kamu butuh pengawal. Kamu tidak bisa diculik terus-terusan. Pengawal siapa kamu? Apa aku tidak memenuhi syarat? Kemampuan bertarungmu sebenarnya lumayan. Tapi kamu belum diuji. Tes macam apa? Siapa tahu kamu itu orang yang punya niat terselubung, sengaja mendekati kakakku. Kalau aku punya niat terselubung, seharusnya aku biarkan si Lin Yuan membunuhmu tadi, terserahlah. Ibu, apa? Oke, aku akan membawanya pulang untuk menemuimu. Lija, apa kamu kenal ibuku? Aneh sekali, kenapa dia menyebut namamu secara khusus? Entah kamu kenal dia atau tidak, ikut aku pulang. Kakak mau membawanya pulang? Dia cuma seorang satpam, apa dia pantas? Ini bukan keputusan kita. Ibu ingin menemuinya. Apa? Lin Yuan, ini salahku. Aku mengecewakanmu, Lin Yuan. Siapa yang melakukan ini? Aku bersumpah. Siapapun orangnya, aku pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Apa masalahnya sudah selesai? Lin Yuan, dia sudah mati. Apa Anda sang bos? Bos, Anda harus membalaskan dendam putraku. Benar. Uang berapa banyak yang Anda butuhkan? Bahkan jika aku harus membuat keluarga si bangkrut, aku akan membunuhnya apapun yang terjadi demi membalas dendam putraku. Di tempat kecil seperti Yunhai, seseorang benar-benar berhasil membunuh si Lin Yuan. Menarik. Bos, pembunuhnya pasti ada di grup An. Saudari keluarga An pasti terlibat dalam hal ini. Awetkan jenazah si Lin Yuan, Dark Knight akan datang ke Yunhai untuk mengambil jasadnya. Tidak ada yang bisa membunuh anggota Dark Knight dan berharap tetap hidup. Bos, rekening domestik Shi Lin Yuan baru saja ada transfer besar. Siapa penerimanya? Seseorang bernama Li Zhe, tapi Jangan ragu. Katakan. menurut penyelidikan kami, Li Zhe ini hanyalah seorang satpam rendahan di grup An. Seorang satpam. Menarik. Belum lama ini Shi Lin Yuan menyewa organisasi Shadow untuk membunuh CEO grup An Lan. Setelah itu, Silver Fox keluar dari organisasi. Setelah kembali dari Yunhai, Shadow mengeluarkan pernyataan publik, menolak untuk bekerja sama dengan kita lagi. Aku khawatir. Pecundang Shadow yang tidak berguna itu, cepat atau lambat aku akan membereskan mereka. Pergilah ke Yunhai sekarang, dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di grup An. Baik, bos. Aku akan segera ke sana. Jangan bicara sembarangan nanti pas kita masuk. Ibu itu orangnya sangat berwibawa. Dia nggak suka laki-laki yang sikapnya serampangan. Masa sih? Tapi si Pak Tua itu sama sekali nggak kayak gitu. Begitu caramu membicarakan ibumu. Dasar anak nakal. Istri gurumu itu, dulu dia itu primadona yang legendaris. Lekuk tubuhnya indah dan kulitnya mulus. Begitu kamu sampai di Yunhai, ingat sampaikan salamku padanya. Katakan padanya kalau selama ini aku sangat merindukannya. Lagi pula cinta lama ibumu. Pak Tua itu bukan orang baik-baik. Aku lagi bicara sama kamu denger nggak? Siap laksanakan. Kakak nggak perlu ingetin dia. Aku kasih tahu ya, dengan sikapnya yang berantakan kayak gitu, baru 5 menit masuk ibu pasti bakal usir dia. Ya sudah, ayo masuk. Bu. Ibu, banyak hal yang terjadi belakangan ini. Ibu hampir saja kehilangan putrimu ini. Ini pasti Lija. Dia memang cukup tampan. Bu, ibu kenal dia?
Dia kan cuma satpam. Kita semua bagian dari keluargaan. Nggak masalah dia satpam atau bukan. Anggota keluargaan. Dia. Kak, kok aku ngerasa kayak ibu ngeliat dia? Kayak lagi ngeliat menantu. Bagus sekali. Aku sudah sering mendengar tentangmu. Kamu sudah menyelamatkan Lan Lan dan Ning Ning. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Silakan duduk. Ibu, dia cuma beruntung saja. Diam. Tidak sopan sekali. Kakak coba nilai sendiri. Baiklah. Jangan banyak bicara lagi. Lija, ibu menyuruhmu duduk-duduk saja. Satpam, ada yang tidak beres antara ibu dan Lija. Tapi ada rahasia yang tidak aku ketahui satpam kecil ini. Apa dia sudah menyihir ibu? Astaga, aku kesal sekali. Nyonya, seseorang menitipkan salam untukmu. Itu abangka itu kan, dia sudah pergi bertahun-tahun. Apa dia masih ingat kalau aku ada? Ada yang mencurigakan. Pasti ada yang tidak beres. Kak, ayah baru meninggal setahun yang lalu. Tidak mungkin ibu punya pria lain kan? Mana mungkin? Ibu selalu menjaga martabatnya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kak, kenapa kakak tidak tanya saja padanya? Kamu kan masih kecil, kamu saja yang tanya. Aku tidak mau, ibu pasti akan membunuhku. Kakak saja yang pergi, kakak kan CEO-nya, dia tidak akan memukulmu. Aku tetap tidak mau. Aku percaya pada ibu. Pria itu, apa dia baik-baik saja? Pak tua itu sehat-sehat saja. Satpam dikelilingi banyak wanita cantik. Satpam, Dasar tua bangka. Rasakan itu karena sudah menahan uangku. Tunggu saja pembalasanku. Ternyata dia benar-benar sudah tua. sudahlah jangan bicarakan dia lagi. Aku dengar kamu menghadapi beberapa percobaan pembunuhan belakangan ini. Itu perbuatan keluarga Xie. Iya. Keluarga Xie ingin menguasai obat baru itu. Ini adalah hasil kerja keras ayah seumur hidupnya. Kita tidak boleh menyerahkannya dulu. Ayahmu meninggal karena obat ini. Aku tidak menyangka, bahkan setelah dia tiada, orang-orang ini masih belum mau melepaskan keluargaan. Ibu, kematian ayah dulu sangat mencurigakan. Siapa sebenarnya dalang di baliknya? Kamu tidak boleh menanyakan hal ini. Jangan juga menyelidikinya. Kekuatan di balik semua ini bukan sesuatu yang bisa dilawan keluargaan kita yang kecil ini. Ibu tapi ayah meninggal secara misterius. Diam. Ibu bilang. Masalah ini berakhir di sini. Lebih baik kita bicarakan keselamatanmu. Dengan upaya pembunuhan yang berulang kali ini, mereka jelas sudah bersiap. Sepertinya kamu butuh pengawal pribadi. Pengawal? Pengawal pribadi? Menurutku Xiaozhe adalah pilihan yang tepat. Iya. Siapa kamu? Ini adalah area pribadi keluarga Xie. Kamu tidak boleh masuk. Siapa kau? Beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman Xie. Kamu pasti Xie Jun. Dan kamu siapa? Siapa sebenarnya orang ini? Aku bahkan tidak berani melawannya. Cepat dan tuntas. Xie Lin Yuan benar-benar tidak berdaya. Sepertinya orang yang melindungi keluargaan sangat kuat. Tuan, Anda pasti anggota tingkat tinggi Dark Knight. Tuan, keluarga saya hanya punya satu putra dalam 3 generasi. Saya hanya punya satu putra ini, Tuan. Anda harus membalaskan dendam putra saya. Karena aku sudah di sini, Xie Lin Yuan tidak akan mati sia-sia. Sekarang, mengenai orang yang menantang Dark Knight, aku semakin tertarik. Itu keluargaan. Keluargaanlah yang membunuh putraku. Tuan tidak peduli berapapun biayanya. Aku ingin seluruh keluargaan ikut terkubur bersama putraku. Tenang saja, tak satu pun dari mereka akan lolos. Satpam kecil, apakah itu kamu?
Aku menantikan hal ini. Ku harap kamu tidak mengecewakanku. Mama, apa Mama yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi? Satpam ini mungkin jago berkelahi, tapi latar belakangnya mungkin mencurigakan. Apa maksudmu mencurigakan? Gurunya Xiaozhe adalah teman lama. Mama, kamu pikir Mama akan salah menilai orang? Lan, bagaimana menurutmu? Mama, bukannya aku ada masalah dengan Lija, hanya saja aku benar-benar tidak butuh pengawal pribadi. Pembunuh sudah mulai mengincarmu, gawatnya situasi ini. Apa kamu masih belum menyadarinya, Mama? Tapi ada pria di sekitar itu tidak nyaman. Cukup Mama yang memutuskan. Tidak ada perdebatan lagi, Xiaozhe, keselamatan putriku sekarang ada di tanganmu. Tenang saja Tante, sebenarnya alasan aku kembali memang khusus untuk ini. Dengan adanya kamu yang menjaga Lan, Mama akhirnya bisa tenang. Kak, tidakkah menurutmu Mama sepertinya sedang memilih menantu? Jangan bicara sembarangan. Nona, saya dengar Anda baru saja mengalami kejadian menakutkan ini, teh penenang. Ini akan membantumu tidur lebih nyenyak malam ini. Biwang Bibi perhatian sekali. Nona terlalu memuji, ini semua ide Nona. Mama yang terbaik. Tunggu, Satpam kecil, kau pikir kau sedang apa? ku pengendali pikiran. Ku pemakan jantung dan ku pengendali pikiran muncul bersamaan. Bahkan si dalang sudah dikerahkan. Sepertinya Dark Knight akan segera mengeluarkan kartu as mereka. Lija, ada apa? Saran saya sebaiknya jangan minum sup ini. Bibi Wang, ada apa ini? Nyonya, saya sudah bekerja di keluargaan selama 10 tahun. Apa Nyonya masih tidak percaya pada saya? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Benar sekali, Bibi Wang sudah bekerja keras selama 10 tahun. Dia tidak pernah membuat satu pun kesalahan. Seseorang tidak seharusnya asal menuduh ibu. Kita makan masakan Bibi Wang setiap hari. Bukankah kita tahu Bibi Wang orang seperti apa? Benar sih, apa ada kesalahpahaman di sini? Aku tidak bilang ada masalah dengan Bibi Wang, tapi sup ini. Ibu yang memesan sup ini, dan Bibi Wang sendiri yang memasaknya. Mana mungkin ada yang salah? Aku akan meminumnya. Menyesal. Enak sekali, Bibi Wang, masakanmu makin enak saja. Asal Nona menyukainya. Memang enak, Lija, apa kau terlalu berlebihan? Aku lelah, aku mau ke kamar untuk istirahat. Baiklah, istirahatlah. Aku juga pergi dulu. Ada urusan yang harus ku selesaikan, nikmatilah makananmu. Bilang saja pada Bibi Wang kalau butuh sesuatu. Dia pelayan lama di keluarga. Jangan sungkan. Sekarang tinggal kita berdua si dalang dari Dark Knight. Satpam kecil, sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Karena kau sudah melihatku, kau pasti terkejut. Tidak terlalu mengejutkan. Aku hanya tidak menyangka. Kau ternyata tahu bahwa aku adalah sang dalang malam gelap. Informasi yang kau punya cukup lengkap. Tepat di hadapanku, menggunakanku pada orang yang kulindungi. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Hanya dengan kemampuanmu ini. Jelin Yuan mati di tanganmu, tidak heran dia mati. Apa kau menyerah? Aku menyerah lelucon macam apa ini? Aku hanya menggunakan tubuh ini melalui serangga Gu. Ini hanyalah sebuah boneka. Sejauh yang ku tahu, untuk mengendalikan tubuh dengan serangga Gu, kau pasti menggunakan Gu utamamu. Itu pasti sangat berharga, kan? Siapa kau sebenarnya? Mari kita bertemu langsung. Jangan pikir kau sudah menang. Aku punya lebih dari satu Gu utama. Bahkan jika kau menghancurkan yang satu ini, itu tidak lebih dari membuang beberapa tahun waktuku. Kusarankan kau pergi dan periksa kakak beradik itu saja. Apa maksudmu? Mereka yang terkena Gu pemakan hati. Jika racunnya tidak dibersihkan dalam waktu 24 jam, mereka akan menjadi mayat hidup. Aku berani bertaruh saat ini. Mereka berdua sudah mulai merasakan racunnya. Kak, aku kedinginan sekali. Rasanya seperti berada di gudang es. Sakit sekali. Kak, tubuhmu terasa sangat panas. Ning, apa kita akan mati? Satpam kecil, Lija. Aku salah, ini semua salahmu. Kau jelas-jelas petarung yang hebat. Kenapa kau tidak menghentikanku? Lija, seharusnya kita tidak mengabaikan sarannya. Sudah kubilang jangan minum, tapi kamu keras kepala sekali.
Wanita-wanita yang keras kepala. Kutukan Xuan Ming. Satu dingin, satu panas, satu yin, satu yang. Satpam kecil, kamu bahkan tahu soal kutukan Xuan Ming. Aku jadi semakin penasaran padamu. Siapa sebenarnya dirimu? Lebih baik kamu tidak tahu. Siapa yang mau kamu selamatkan? Kutukan Xuan Ming tidak ada obatnya, hanya bisa dipindahkan dan kamu harus bersedia mengambil parasit dari tubuh mereka. Kamu cuma satpam keluarga. An tidak perlu ambil risiko demi kakak beradik ini dan membuang nyawamu. Benarkah? Apa kamu begitu yakin kalau aku pasti akan mati? Lelucon macam apa ini? Aku paling tahu soal kutukanku sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menetralkan racun buatanku. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Lija, aku merasa sangat tidak enak. Lija, aku merasa sangat kepanasan. Cium aku. Kamu sendiri yang memulainya. Jangan bilang aku memanfaatkanmu. Kukira kamu pria yang cerdas, tak kusangka kamu hanyalah orang bodoh lainnya yang cari mati, mengeluarkan racun untuknya, maka kamulah yang akan mati. Kasihan sekali. Karena kau sudah menyelamatkan kakaknya, sepertinya adiknya dibiarkan mati. Kenapa harus memilih? Sang kakak dan sang adik. Aku akan menyelamatkan keduanya. Sombong sekali. Kau sudah punya Gu Xuan Ming di tubuhmu, parasit di dalam tubuh sang adik tidak akan bereaksi padamu sama sekali. Lija, selamatkan aku. Sudah tidak memanggilku satpam kecil lagi. Lija, aku salah, aku kedinginan sekali. Satu nyawa ditukar dua. Kesepakatan ini sangat menguntungkan dilihat dari sisi manapun. Bodoh! Bagaimana mungkin? Kenapa Gu Xuan Ming bereaksi padamu? Ternyata begitu. Pasti karena tubuh istimewamu. Tapi meski kau menyelamatkan kakak beradik itu, kau juga akan mati. Aku orang yang akan segera mati. Ngobrol denganku. Kenapa racunnya belum bereaksi? Sebentar lagi. Aku merasa akan segera mati. Sedikit lagi. Sebelum aku mati, bisakah kau biarkan aku melihat wajah aslimu sang dalam malam gelap? Satpam kecil, kau sangat misterius. Aku sekarang jadi makin penasaran. Wan, bagaimana situasi keluargaan? Siapkan setekot yang enak untukku. Dia sudah datang. Kak, apa yang terjadi pada kita? Sepertinya sup penenang itu dibuang. Kenapa dia ada di sini? Benar juga, ada yang tidak beres dengan sup itu. Nona, Bibi Wang keluargaan sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu tega mencelakai kami? Nona, apa yang kalian bicarakan? Mana mungkin aku menyakiti kalian? Selain kamu, siapa lagi kalau bukan kamu? Di mana Lije? Nona, siapa Lije? Aku belum melihatnya. Lija, aku merasa sangat panas ciumaku. Kamu sendiri yang memulainya, jangan bilang aku memanfaatkanmu. Lije, selamatkan aku. Satpam. Sudah tidak memanggilku satpam rendahan lagi. Aku salah, aku sangat dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menciumku. Sepertinya, balas dendam keluarga Shi sudah dimulai. Kak, apa maksudmu? Lija yang menyelamatkan kita. Kak, apa yang harus kita lakukan? Apa dia akan baik-baik saja? Apa kamu tahu kamu menanggung racun itu demi kami? Dan waktumu hampir habis.
Itukah sebabnya kamu pergi tanpa pamit? Nyonya, dia sudah dibawa ke sini. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Saya tidak mau mati. Nyonya butuh darahmu. Ini adalah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau, Syed. Jangan pikir aku tidak tahu wanita beracun ini menghabisi satu nyawa setiap hari. Apa kau tidak takut kena azab? Tuan Xie, sepertinya wibawamu di keluarga Xie tidak ada apa-apanya. Bajingan, kau mengambil nyawamu adalah kehormatan bagimu. Beraninya kau menjawab. Kau Syed akan kubunuh kau duluan. Wanita ini benar-benar mengerikan dan tidak manusiawi. Fred, dia pergi. Satpam kecil dari perusahaan itu, apa dia belum sampai juga? Melapor pada Nyonya belum ada kabar. Panjang umur. Benar-benar hebat, terkena 2 dosis racun Mystic Dark, tapi kau masih bisa sampai ke sini. Satpam kecil, kau membuatku semakin tertarik padamu. Dengan adanya Nyonya di sini hari ini atas kematian putraku, saatnya kau membayarnya. Guru pria ini membunuh Lin Yuan. Mohon bertindaklah. Guru, balaskan dendam Lin Yuan. Berisik sekali orang ini. Kamu sudah terkena 2 serangga sihirku, tapi kamu masih bisa setenang ini. Satpam kecil, ilmu sihir apa yang kamu punya? Aku juga tidak menyangka bahwa sang pengendali boneka malam gelap ternyata adalah wanita cantik yang menawan. Satpam kecil, apa kamu menyukaiku? Kalau suka, katakan saja dengan lantang. Mungkin kalau aku senang, aku akan menetralkan racun serangga sihir itu untukmu. Aku bahkan mengizinkanmu untuk naik ke tempat tidurku. Bagaimana? Apa kamu sehaus itu? Apa kamu ingin aku menaklukkanmu? Menaklukkan? Kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu. Aku mulai merasa sedikit bersemangat, kakak. Jika kamu bisa membuatku merasa senang, aku mungkin benar-benar akan mempertimbangkannya, menjadikanmu pelayan pribadiku. Kakak, kalau begitu aku datang. Pembawaanmu tidak seperti satpam rendahan. Siapa kau sebenarnya? Apa kau mulai menyukaiku? Menyukaimu? Itu tergantung apa kau bisa menaklukkanku. Begitukah? Menaklukkanmu bagiku gampang sekali. Kau masih sesegar ini setelah terkena 2 serangga kutukan. Kalau begitu, bagaimana kalau 3? Untuk menaklukkanku, tentu saja makin banyak makin seru. Satpam kecil, jangan besar mulut dulu. Apa kau begitu ingin mati? Kenapa tidak coba saja? Kudengar kau menghisap energi pria setiap hari. Aku ingin tahu, apa aku akan mendapat kehormatan itu? Kau benar-benar tidak takut mati? Takut mati? Dalam kamusku, kata-kata itu tidak ada. Parasitmu sepertinya tidak berpengaruh padaku. Mustahil kamu sudah terkena 3 parasit, bagaimana bisa kamu baik-baik saja? Mungkinkah kalau aku kebal terhadap segala racun? Benar-benar mustahil, parasitku bukan cuma sangat beracun. Begitu masuk ke tubuhmu, mereka akan melahap organ dalammu. Nasib korbannya adalah menjadi mayat hidup tanpa akal. Kalau begitu sebaiknya kamu tambah dosisnya. Aku tidak percaya. Kamu masih bisa menahan ini. Sudah kubilang bagiku. Semakin banyak semakin baik. Parasit di tubuhmu akan kuambil semuanya. Mustahil, parasitku. Semuanya lenyap. Begitu seorang pengendali boneka kehilangan parasit andalannya, apa yang tersisa? Mustahil! Bagaimana bisa kamu tidak apa-apa?
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan serangan balik dari semua parasitku. Bagaimana bisa kamu begitu kuat? Bukankah Dark Knight merasa aneh mengapa Shadow memilih untuk memutuskan hubungan dengan Dark Knight secara tegas? Apa benar itu hanya karena aku memukul mundur Silver Fox? Siapa sebenarnya kamu? Apa karena aku sudah terlalu lama berada di balik layar sampai kamu melupakan soal satpam 10 tahun yang lalu pertempuran di Meksiko? 10 tahun yang lalu, pertempuran di Meksiko, raja pembunuh kamu adalah Tuan Naga. Mustahil kamu adalah Tuan Naga. Bagaimana bisa kamu jadi satpam rendahan di grup An? Apa yang ingin kulakukan? Benar-benar harus dilaporkan ke Dark Knight. Pantas saja Shadow bertingkah sangat aneh. Organisasi itu benar-benar berani melawan Tuan Naga. Dark Knight sudah tamat. Leader, dari mana saja kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku. Prestiran kamu memelukku kencang sekali sampai aku tidak bisa bernapas. Anda mau wanita lain di tubuhmu bicara kemana kamu pergi? Aku mempertaruhkan nyawaku di luar sana. Bagaimana bisa kau memfitnah orang jujur begitu saja? Benarkah? Alasan saja, sebagai profesional, aku tidak akan membiarkanmu menangkap basah aku. Tentu saja, semuanya sudah beres. Itu orang kiriman keluarga Shi. Lawannya adalah seorang dalang. Dia bisa mengendalikan orang dengan serangga santet. Jangan khawatir, aku sudah membereskannya. Pantas saja Bibi Wang sudah lama bersama keluarga An. Aku tahu dia tidak akan pernah meracuni kita. Sedangkan kamu, aku merasa kamu jadi semakin misterius. Apa ibumu tidak memberitahumu? Aku di sini khusus untuk menjadi pengawalmu. Kenapa aku? Kamu harus tanya ibumu soal itu, terserahlah. Baiklah, tidak usah beritahu. Aku pasti akan mengetahuinya nanti. Istirahatlah pengawal pribadiku. Siapa itu siapa yang berani membunuh anak buahku? Aku akan mencincangmu, jadi berkeping-keping. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mati? Kau adalah Xie Jin, ayah Xie Lin Yuan. Siapa kau? Kenapa kau ada di kediaman si? Xie Lin Yuan Guimei keduanya adalah bawahanku. Menurutmu aku siapa? Ternyata itu Anda, tuan-tuan. Anda harus membalaskan dendam putraku. Itu leader satpam kecil dari grup An itu. Dia pasti yang membunuh Tuan Guimei. Hanya seorang satpam berhasil membunuh 2 jenderal utamaku berturut-turut. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tuan ini salah paham. Mana berani aku menyembunyikan apapun dari Anda. Satpam itu sangat aneh. Dia pasti punya rahasia gelap. Bisa menguras semua serangga beracun dari tubuh Guimei. Mungkinkah dia juga seorang pengendali boneka? Tuan, selama Anda membalaskan dendam putraku, keluarga Shi akan mendukung Dark Knight sekuat tenaga. Menarik. Mengenai satpam ini, aku jadi semakin tertarik menantang Dark Knight. Aku tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Aku ingin dia dan seluruh grup An merasakan ketakutan yang paling dalam. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin mereka merasakan dulu ketakutan karena terisolasi dan tidak berdaya. Lalu perlahan mempermainkan mereka sampai mati. Tidak ada yang bisa menyinggung Dark Knight dan tetap hidup dengan tenang. Tidak akan pernah. Boleh juga satpam kecil, tapi sangka kau masih hidup. Apa kau berharap sesuatu terjadi padaku? Siapa tahu situasi kemarin sangat berbahaya. Aku dan adikku hampir saja tidak selamat ngomong-ngomong. Kemana kau pergi setelah itu? Aku tidak akan memberitahumu. Pelit sekali. Prestir terjadi sesuatu yang gawat. Jangan panik, pelan-pelan saja. 3 pemegang saham utama grup tiba-tiba bersatu melawan kita. Mereka ingin mengadakan rapat direksi untuk mencopot Anda. Siapa yang memberi mereka keberanian? Apa yang terjadi? Ada yang bilang bahwa Anda bertindak otoriter. Presdir mengendalikan riset obat baru dan saluran penjualan. Itu merugikan kepentingan semua orang. Dan bahkan lebih buruk bagi promosi obat baru serta perkembangan grup. Mereka ingin mengadakan konferensi pers agar grup An benar-benar memutuskan hubungan dengan Anda.
Siapa yang bicara omong kosong itu? Apa mereka semua sudah memihak keluarga? Tenanglah para tetua ini. Semuanya adalah mantan bawahan ayahku. Mereka tidak akan memicu konflik internal tanpa alasan. Di balik ini, pasti ada motif tersembunyi. Kestir kami curiga keluarga. Syekh menemukan pendukung yang tidak bisa kita lawan. Para tetua itu merasa ketakutan. Katanya ini ditinggalkan oleh pihak lawan. Semalam, 3 tetua diincar pembunuh di rumah mereka masing-masing. Mereka meninggalkan pesan. Mereka bilang, Jangan ragu lagi. Apa yang mereka katakan? jika CEO tidak turun jabatan, pembunuhan akan terus berlanjut sampai tidak ada yang tersisa. Siapa sebenarnya mereka itu? Sombong sekali. CEO, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketiga tetua ada di perusahaan. Mereka di sini untuk memaksamu mundur. Malam gelap yang sunyi, mencabut nyawa dan jiwa. Kau tahu latar belakang mereka? Dark Knight mereka asalnya dari negeri naga, tapi bagian dari dunia pembunuh Jepang Shelin Yuan dan peracun yang kemarin keduanya anggota organisasi ini. Organisasi pembunuh lainnya. Lijah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau aku menemui mereka, Apa rencanamu? setelah bertemu mereka kau akan tahu. Kenapa dia belum sampai juga? Bukankah dia sudah sampai di perusahaan? Jangan khawatir. Hari ini mau tidak mau dia harus turun jabatan. Kalian berdua, jika Anda menolak berkompromi, apa yang harus kita lakukan? Menolak berkompromi. Kalau begitu paksa dia berkompromi. Tuan Fang yang khusus kuundang adalah ketua aliansi bela diri Yunhai. Menghadapi orang seperti Anlan adalah hal yang sangat mudah. Ketiga pamanku, bekerja sama dengan orang luar untuk menghancurkan keponakan sendiri. Sepertinya itu bukan cara keluargaan. Paman Jong, Anda adalah pemegang saham utama grup ini. Aku butuh penjelasan. Keponakanku tersayang. Bukannya aku ingin bersikap kejam. Tapi kau telah menyinggung seseorang yang tidak boleh kau lawan. Aku tidak punya pilihan lain. Oh, benarkah? Siapa sebenarnya dia yang membuatmu begitu ketakutan? Lawannya adalah Dark Knight Assassins. Anlan, kau masih muda dan naif. Kau tidak tahu betapa mengerikannya Dark Knight. Kalian bertiga sudah banyak makan asam garam, tapi hanya karena sekelompok pembunuh. Sudah membuat kalian ketakutan setengah mati. Baru tadi malam ketika keluarga kita diincar oleh Dark Knight, sepupumu tewas tadi malam. Apa kau menyadarinya? Anlan, kau harus mundur. Serahkan saja kendali atas obat baru itu. Mereka berjanji bahwa mereka akan membiarkan keluarga An. Saat ini hanya kau yang bisa menyelamatkan kita semua. Jadi kau mau menyerahkan keluarga An begitu saja? Apalagi yang bisa kita lakukan? Apa kau punya ide yang lebih baik? Anlan, aku bukannya tidak punya hati. Aku mencoba menyelamatkanmu. Lagi pula, kau pasti tidak ingin menghadapi kelompok pembunuh yang tidak mungkin kau kalahkan hanya demi sebuah obat baru dan mempertaruhkan nyawamu. Jika kau ingin tetap hidup, serahkan kendali obat baru itu dan tinggalkan keluargaan selamanya. Karena mereka mengincar keluargaan, aku punya solusinya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak punya hak bicara di sini. Kamu pasti pengawalnya Anlan. Katanya kamu sudah sering menyelamatkan Anlan dari bahaya. Katakan pada kami, apa rencanamu? Karena Dark Knight mengincar grup An, maka untuk saat ini grup An bersedia membayar 30% dari nilainya untuk membeli saham kalian, supaya kalian bertiga bisa pergi dengan selamat. Bagaimana menurut kalian? 30% kamu anggap kami pengemis, kenapa nggak rampok kami saja? Anak muda, jangankan 30%. Meskipun kamu tawarkan premi 30% lebih tinggi untuk membeli saham kami, itu cuma mimpi belaka. Tidak, sepertinya kalian salah paham. Maksudku adalah kalian bayar 30% dari nilai saham kalian secara tunai kepada Nona Anlan, dan serahkan semua saham kalian agar grup membelinya kembali tanpa biaya. Lalu aku akan membiarkan kalian keluar dan menjauh dari kekacauan ini demi menyelamatkan nyawa kalian yang malang. Dalam mimpimu, Apa aku nggak salah dengar kamu mau nggak bayar apa-apa, tapi mengambil semua saham kami? Keponakan Anda dari mana sebenarnya kamu menemukan berandalan ini? Apa dia tahu apa yang dia bicarakan?
Paman Jong, apa yang dikatakan Lize adalah sikapku juga. Jadi tuan-tuan, apa keputusan kalian? Kapan kalian akan menyerahkan saham kalian dan membayar untuk nyawa kalian? Terlalu sombong. Anak muda tidak akan berakhir baik bagimu. Master Fang, akhirnya saya harus merepotkan Anda untuk turun tangan untuk memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu diri pemuda sombong ini. Anda terlalu memuji, Tuan Zhong, saya dibayar untuk ini. Jadi saya akan bereskan masalah Anda. Lagi pula, aku juga tidak tahan melihat bocah sombong seperti itu. Aku sudah tahu dari awal kau tidak akan menyerah dengan mudah keponakanku. Anlan, kau tidak menyangka ini. Kan hari ini, aku telah mengundang Ketua Aliansi Bela Diri Yunhai Master Fang Qianyuan. Fang Qianyuan, pria yang pernah menantang seluruh dunia bela diri Yunhai dan mencetak rekor 1000 pertandingan tak terkalahkan. Aku tidak menyangka bahwa CEO An yang hebat pernah mendengar tentangku. Siapa kakek tua ini? Bocah beraninya kau tidak sopan pada Master Fang. Lize, dia adalah orang nomor 1 di dunia bela diri Yunhai. Fang Qianyuan, dia berada di level yang jauh berbeda dari Xie Yuan, jaga bicaramu. Dunia bela diri Yunhai. Apa memang sekuat itu? Diam, ini adalah Master Fang Qianyuan yang agung. Biasanya kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Kau bocah sombong beraninya bicara sekasar itu. Master Fang, sisanya aku serahkan padamu. Jangan khawatir, Tuan Zhong, menghadapi bocah seperti ini adalah hal yang sangat mudah. Keponakanku, Anlan, tadinya aku ingin membiarkanmu menjaga harga dirimu dengan membiarkanmu mengundurkan diri dari An Group secara sukarela untuk melindungi semua orang, tapi karena kau begitu keras kepala, aku terpaksa berhenti bersikap baik. Paman Jong, aku tidak memintamu untuk hidup atau mati bersama An Group. Asalkan Paman bersedia menjual sahamnya, berapapun harganya, akan kubeli semuanya. Mengenai Dark Knight, aku akan menghadapinya sendirian. Bagaimana menurutmu? Memohon ampun, sekarang sudah terlambat. Bocah, kuharap kau bisa menahan satu pukulan dariku. Jangan sampai kau berlutut dan memohon. Guru Fang! Tidak mungkin. Aku adalah petarung nomor 1 di Yunhai. Kau pikir kau siapa? Bagaimana mungkin kau bisa jadi tandinganku? Tadinya aku ingin menjaga harga dirimu, tapi kau malah membuangnya. Jadi jangan salahkan aku jika tidak ada ampun. Kau, sebenarnya siapa kau ini? Jika kau masih sayang nyawa, kusarankan jangan bertanya. Guru Fang, ini apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhong, maafkan ketidakmampuanku. Aku sudah sangat malu hari ini. Jangan hubungi aku lagi. Ilmu bela dirimu memang lebih hebat hari ini. Aku mengaku kalah. Sampai jumpa lagi. Sekarang giliran kalian. Bagaimana pendapat kalian bertiga tentang syarat akuisisi saham yang kuajukan? Sudahkah kalian memutuskannya? Ini. Kesabaranku terbatas. Jika kalian bertiga belum memutuskan, jika Dark Knight bisa cukup kejam untuk melenyapkan kalian, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Syaratmu terlalu berat, kami tidak bisa menurutinya. Benar sekali, ketiga keluarga kami lebih baik mati terhormat. Tidak akan membiarkanmu menginjak-injak kami. Baiklah, aku harap sebentar lagi kau masih punya nyali sebesar ini. Kami adalah pemegang saham Grup An. Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Pemegang saham Grup An, memangnya aku peduli. Lize, biarkan mereka pergi. Lepaskan mereka begitu saja. Mereka tadi tidak berniat melepaskanmu. Bagaimanapun, mereka pengikut ayahku. Sebagai veteran pendiri, mereka mungkin tidak berperasaan, tapi aku tidak akan tidak adil. Karena nona muda sudah bicara pergi sana, apa kalian mau tetap di sini dan menungguku mentraktir makan malam? Iya, kami pergi sekarang. Keponakan An, Paman Jong tahu kau tidak akan sekejam itu. Cukup sekali ini saja, tidak akan ada hari lain. Apa kau sadar Fang Qianyuan adalah legenda bela diri di Yunhai? Bukankah ada yang harus kau jelaskan padaku? Bela diri Yunhai tidak layak disebut, aku jelaskan apa. Sebenarnya siapa kau ini? Bagaimana bisa kau mengalahkan Fang Qianyuan dengan mudah? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan satpam. Apa kau meragukanku atau meragukan ibumu? Bukankah kau memang patut dicurigai? Kau apa yang kau lakukan ini adalah Grup An, jangan lakukan hal gegabah. Jika aku pembunuh yang sengaja mendekatimu dan punya niat tersembunyi, apa yang akan kau lakukan? Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.
Sama-sama. Tunggu sebentar. Ada apa? Mengenai ketiga sesepuh itu, jika mereka terus menolak persyaratanmu, apa yang akan kamu lakukan? Menolak. Apa menurutmu? Bagi orang yang menghabiskan seumur hidupnya, mengumpulkan kekayaan lebih dari yang bisa mereka habiskan, apakah saham lebih penting atau nyawa mereka? Ini keterlaluan satpam kecil bernama Liza ini terlalu sombong. Tapi dia memang punya kemampuan. Bahkan Fang Qianyuan pun bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar akan menunggu Dark Knight muncul dan satu persatu menghabisi kita semua? Sesepuh Jong, teman-teman lama kami akan mengikutimu. Apa langkah selanjutnya? Ayo kembali dulu. Kita bicarakan lagi nanti. Sesepuh Jong, kalau begitu saudara kami tunggu kabar darimu. Bodoh. Tuan kita mau pulang atau? Meski keluarga An adalah pemegang saham terbesar An Group itu juga hasil kerja keras seumur hidup ketiga sesepuh itu, mereka takkan setuju dengan syaratmu. Belum tentu. Lihat mereka datang. Tuan Muda Z, kan? Bisa kita bicara lagi soal syarat yang Anda sebutkan tadi? Paman Jong, kenapa kau sudah kembali? Bagaimana dengan dua orang lainnya? Dua orang itu mereka cuma orang tua kolot yang keras kepala. Aku sudah sadar. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Paman Jong kau. An sayang, aku melihatmu tumbuh dewasa, mana mungkin aku menyudutkanmu. Tapi soal persyaratan ini, kau lihat sendiri. Karena kau sudah mengungkitnya, aku tidak akan mempersulitmu. Serahkan saja sahammu. Kami tidak akan mengambil sebesar pun. Tapi ini, kalau kau masih tidak mau, maka silakan pergi. Mengenai Dark Knight, apakah mereka akan mengejarmu? Aku tidak bisa membantu apa-apa. Baiklah, aku akan melepaskan saham grup An. Tapi kau harus menjamin keselamatan keluargaku. Kau orang yang bijak, tanda tangani saja. Mengenai Dark Knight, aku akan menanganinya sampai kau puas. Ada apa? Meski aku sudah bilang pada media bahwa kami akan menyeleksi ketat mitra untuk obat baru ini dan menolak keluarga Xie. Tapi untuk produksi pasokan bahan baku yang dibutuhkan, masalah terbesar kita sebenarnya bukan keluarga Xie. Ada masalah apa? Keluarga paling berkuasa di Yunhai. Keluarga Lu mereka mengendalikan hampir semua medis rantai pasokan bahan keluarga Xie hanyalah boneka keluarga Lu. Jika keluarga Lu tidak memberi lampu hijau, melanjutkan proyek obat baru ini, akan sangat sulit. Keluarga Lu ini apa hebatnya mereka? An sayang Tuan Muda, pengalihan saham itu kan aku akan tanda tangan. Kami akan tanda tangan. Paman Chen, Paman Zhao, kalian. Pak Tua Zong itu benar-benar keterlaluan. Dia menyuruh kami jangan tanda tangan. Tapi dia malah tanda tangan duluan. Benar sekali. Hanlan, kami tidak bermaksud menekanmu. Itu semua karena hasutan Pak Tua itu. Paman-paman, tolong jangan begini, bangunlah dulu. Hanlan, kami membawa surat pengalihan sahamnya. Kamu tinggal tanda tangan saja. Jangan khawatir. Benar-benar kami tidak menginginkan apapun. Saham-saham ini anggap saja ini mahar awal untukmu. Paman Chen, apa yang Paman bicarakan? Kalian berdua, tolong berdirilah, perjanjian ini tidak masalah. Tuan Jet, lihat kami sudah menyerahkan sahamnya mengenai masalah Dark Knight. Tenang saja. Sama seperti keluarga Jong, aku juga akan menjamin keselamatan kedua keluarga kalian. Syukurlah kalau begitu, karena sudah selesai. Hari sudah malam, kami tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Kami pamit sekarang, kami pergi sekarang. Meski masalah saham sudah selesai, Dark Knight masih menjadi masalah. Beraninya kamu bicara besar begitu tentang menjamin keselamatan mereka. Karena ada masalah, maka kita hanya perlu melenyapkan sumber masalahnya. Kamu mau melawan organisasi Dark Knight tidak mungkin, benar-benar tidak boleh. Kenapa? Apa kamu belum dengar? Itu Dark Knight, salah satu organisasi pembunuh bayaran papan atas di Jepang. Bagaimana mungkin kamu menjadi tandingan mereka? Aku tidak akan membiarkanmu gegabah. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak akan melakukan hal gegabah. Baguslah kalau kamu tahu. Baiklah, istirahatlah. Karena keluarga lu belum datang mencari masalah, berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Jangan terlalu khawatir. Mau kemana malam-malam begini? Mau cari camilan malam, mau ikut? Tidak. Makan semalam ini hati-hati, nanti kamu jadi gemuk. Organisasi Dark Knight
Tidak perlu ada lagi. Bagaimana situasi di grup An? 3 pak tua itu, mereka benar-benar gagal total. Oh, bagaimana mereka bisa gagal? Anlan bukan saja tidak mundur dari grup An, tapi tanpa keluar biaya sepeser pun dia mengambil milik ketiga pak tua itu saham dan merebut kembali semuanya. Menarik. Sepertinya aku meremehkan nona muda keluargaan. Itu semua gara-gara si satpam kecil itu. Pang Chenyuan bukan tandingannya. Dan malah dipermalukan olehnya. Seseorang yang bisa menghabisi 2 anak buah terbaikku pasti bukan orang sembarangan. Tuan, dendam atas putraku Lin Yuan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri. Dengan tuan yang turun tangan bocah itu sudah pasti tamat. Kamu pikir kamu siapa? Ini kediaman keluarga Xie. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Tuan, itu dia. Dia satpam dari grup An. Berhenti. Pura-pura saja menghentikanku. Demi gaji beberapa ribu sebulan, kenapa harus mempertaruhkan nyawa? Belum kapok juga. Serangan penembak jitu lagi. Untuk menghadapiku, penembak jitu saja tidak cukup. Jadi kau satpam kecil itu yang membunuh anggota Nightfallku. Aku bahkan belum mencarimu. Tapi kau malah datang menyerahkan nyawa. Pembunuh bayaran Nightfallmu benar-benar lemah. Apa katamu? Ku bilang, Nightfall seharusnya tetap bersembunyi di Jepang, tapi kalian malah cari mati di Dragonia. Kami bahkan tidak mengincarmu, tapi kau malah masuk ke perangkap kami. Bila ini adalah jebakan maut, kau pasti mati di sini. Jika kau berani mendekat, aku pasti akan membunuhmu. Begitukah penembak jitu? Ya belum lama ini, ada yang menodongkan senapan runduk padaku. Tapi sayangnya trik murahan seperti ini tidak mempan padaku. Sombong sekali, mari kita lihat apakah tubuhmu bisa menahan terjangan peluru. Bunuh dia! Apa? Kau, sebenarnya siapa kau ini? Dengan kemampuanmu, kau tidak mungkin orang biasa. Siapa kau sebenarnya? Saat aku membuka mata di kegelapan dan turun ke dunia, semua pengkhianat akan binasa. Sepertinya, kamu tidak sebodoh itu. Karena kamu tahu siapa aku. Beraninya kamu tetap berdiri saat bicara padaku. Ini salah paham. Ini semua hanyalah salah paham. Saya tidak tahu itu Anda yang mulia. Saya juga dikelabui oleh orang lain. Yang mulia, kita belum kalah. Dia hanyalah satpam rendahan. Kenapa Anda takut padanya? Diam dasar bodoh. Apa kamu ingin membuatku mati? Yang mulia, si bodoh ini menipuku. Tolong lihat kebenarannya, Yang mulia. Aku tidak percaya kamu hanyalah manusia biasa. Bagaimana bisa kamu menahan peluru? Kenapa kamu belum mati juga? Kamu manusia atau hantu? Yang mulia, saya mengakui kejahatan saya. Saya tidak tahu mereka menyinggung Anda, mohon ampuni dosa saya. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah negeri naga lagi. Sebenarnya kamu sama sekali bukan ancaman bagiku. Adapun bagi mereka yang telah kehilangan semangat bertarung, aku bahkan tidak sudi menggerakkan jari. Anda bagaikan bulan terang di langit, saya hanyalah debu di tanah. Saya tidak layak menerima serangan Anda. Pergi, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di Jepang. Tapi jangan pernah biarkan aku melihatmu di negeri naga lagi. Terima kasih telah mengampuni nyawa saya, Yang mulia. Saya bersumpah, selama-lamanya saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di negeri naga lagi. Ampuni nyawa saya, Yang mulia. Saya hanyalah seorang pelayan. Dia jin yang memaksa saya melakukannya. Asal Anda melepaskanku, Tuan, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Dasar jalang. Kau, lepaskan. Tuan, selamatkan aku. Beraninya kau mengkhianatiku, dasar jalang. Apa kau tidak takut mati? Pembunuhan putraku adalah dendam darah yang tak termaafkan.
Kalau kau punya nyali, bunuh aku hari ini. Baiklah, Kau tidak membunuhku. tidak perlu buru-buru. Aku bisa mencabut nyawamu kapan saja. Aku hanya ingin melihat bala bantuan macam apa yang bisa kau panggil. Silakan saja. Sombong sekali. Kau pikir kau siapa? Oh, Tayun Hai tidak sesederhana itu karena kau tidak membunuhku hari ini. Suatu hari aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Ku dengar keluarga Lu adalah penguasa bawah tanah kota Yunhai. Semua rantai pasokan bahan baku farmasi dikendalikan oleh keluarga Lu. Aku sangka kau tahu tentang keluarga Lu. Aku tidak takut memberitahumu. Operasi melawan grup An ini dipimpin oleh keluarga Lu. Meskipun keluarga Shiku kuat, kami hanyalah bekerja untuk keluarga Lu. Persis seperti dugaanku. Kalau begitu sampaikan pada keluarga Lu berhenti bersembunyi di balik bayangan. Aku akan berada di grup An. Menunggu mereka. Bocah, begitu keluarga lu bertindak, kau tidak akan punya kesempatan untuk selamat. Kau akan membayar kesombonganmu. Akan kutunggu. Sebaiknya jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Tuan Lu semuanya gagal, bahkan Giting pun bukan tandingannya. Begitukah hanya benar-benar tidak berguna jika sudah begini? Tidak perlu membiarkan mereka tetap hidup. Kelompok pembunuh Anye bukan apa-apa. Benar-benar memalukan bagi dunia pembunuh Jepang. Grup Bulan Sabit yang agung dari negara Wah, kenapa kalian ada di negara Naga? Pecundang. Tidak pantas bertanya alasannya. Di penyakitan rendah dari negara Naga, kalian telah menodai jiwa pembunuh bangsa kami. Hanya dengan kematian baru bisa meminta maaf kepada Kaisar. Tuan, target sudah dihabisi. Dia sudah mati, Anda benar. Grup malam memang bukan tandingan dia. Tentu saja aku tidak pernah menyangka sampah tidak berguna dari grup malam itu bisa membunuhnya. Sebenarnya siapa dia? Cuma seorang satpam. Sudah membuat kita kehilangan banyak orang. Dia adalah puncak tertinggi di dunia pembunuh, dan hanya aku yang bisa menaklukkannya. Begitu baru benar. Benar-benar putra kebanggaan Lu Zhenshan. Apa langkah kita selanjutnya? Kapan kamu berencana kembali? Jangan buru-buru. Aku sedang di Myanmar, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Lagi pula aku harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Kembali dengan tangan hampa adalah bentuk ketidakhormatan bagi gunung yang tinggi itu. Lu Xinghan, kamu cuma memanfaatkan absennya Sang Raja Naga mengalahkan kami. Bukanlah hal yang patut dibanggakan. Bunuh saja kami, kalau berani Sang Raja Naga yang agung pasti akan membalaskan dendam kami. Jangan buru-buru. Aku sudah menjanjikannya sebuah hadiah besar, permainan baru saja dimulai. Pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai, bukan begitu? Lagi lihat apa? Oh, kamu sudah sampai. Siapa dia? Teman kencan butamu. Jangan bicara sembarangan. Dia adalah tuan muda keluarga. Lu pria yang dijuluki Dewa Perang nomor 1 di Kerajaan Naga. Alasan keluarga Lu bisa mempertahankan posisi kaisar bawah tanah kota Yunhai, itu semua karena dia. Sedangkan kamu memang pandai berkelahi, tapi sepertinya kamu bahkan tidak bisa, dibandingkan dengan sehelai rambutnya sekalipun. Apa dia sehebat itu? Sekarang kamu tahu kan, di atas langit masih ada langit. Kenapa kamu terus menatap foto Dewa Perang itu lagi pula? Apa kamu jatuh cinta? Meskipun Lu Xinghan sangat luar biasa dan dikenal sebagai Dewa Perang Kerajaan Naga saat ayah masih hidup, beliau pernah memperingatiku pria ini sangat berbahaya. Kak, kapan ayah bilang begitu? Apa keluarga kita punya sejarah dengannya? Ayah tidak menjelaskannya secara detail. Tapi aku punya firasat kematian ayah berkaitan erat dengan keluarga Lu. Mana mungkin, kenapa keluarga Lu melakukan itu? Jadi ibumu tidak membiarkanmu menyelidiki kebenaran di balik kematian Tuan An. Karena dia takut kamu akan menyinggung raksasa seperti keluarga Lu. Itu yang kupikirkan. Di seluruh Yunhai, selain keluarga Lu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang bisa membuat ibu begitu ketakutan. Lije, bisakah kamu membantuku? Kak, kenapa kakak mohon-mohon padanya sehebat apapun dia? Dia bukan tandingan Lu Xinghan. Benar juga. Keluarga Lu sudah berakar di Yunhai selama puluhan tahun. Pengaruh mereka sangat kuat. Dan Lu Xinghan itu sangat misterius. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Lagi pula, kamu bukan bagian dari keluarga An. Pemimpin organisasi Dark Knight sudah mati.
Apa kamu yang membunuhnya? Kak, dia itu ketua organisasi pembunuh Jepang, mana mungkin Lee Je bisa membunuhnya. Tuh kan lihat, kakakku memang yang paling pintar. Aku tidak mau disalahkan untuk ini. Gawat, apa ini mengincarku? Tapi, kemarin di depan ketiga tetua kamu baru saja berjanji. Keponakan An, lama dia Paman Jong, ada apa kalian bertiga kemari? benar-benar pahlawan muda yang hebat. Tak disangka hanya dalam satu malam, masalah dengan organisasi Dark Knight sudah beres. Keponakan An pengawalmu ini bukan orang sembarangan. Kamu benar-benar membunuhnya, kamu bercanda kan, mana mungkin? Paman Jong, apa Paman salah paham? Sama sekali tidak. Mana mungkin kami salah paham pada Tuan Muda. Saya hanya saja, kepala keluarga Lu di Yunhai, ingin mengundang kalian berdua makan bersama. Kira-kira apa keponakan An dan Tuan Pengawal ini punya waktu? Paman Jong, sejak kapan kalian bertiga jadi begitu dekat dengan keluarga Lu? Nona muda kedua, Anda salah paham. Kami selalu menjadi tamu kehormatan keluarga Lu. Urusan pribadi seperti ini, tentu kami tidak perlu lapor secara khusus pada Anda, Nona muda kedua. Pemain utamanya akhirnya muncul juga. Kepala keluarga Lulu Janshan, orang paling berkuasa di kota Yunhai. Menurutmu apa yang ingin dia bicarakan dengan kita? Keluarga Lu tidak hanya menguasai seluruh rantai pasokan bahan baku industri farmasi. Mereka adalah raksasa di industri medis peluncuran obat baru keluarga. An memiliki potensi yang sangat besar. Adalah ancaman besar bagi keluarga Lu. Niat terselubungnya sudah sangat jelas bagi semua orang. Sepertinya semua langkah sebelumnya, termasuk keluarga Xie, hanyalah sekadar ujian keluarga Lula yang benar-benar mengendalikan segalanya dari balik layar. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Mengingat betapa liciknya Xie Jin, dia pasti sudah tahu bahwa keluarga Lu juga menginginkan obat baru itu. Bahkan jika dia berhasil mencurinya, dia tidak akan bisa menyimpannya. Jadi keluarga Xie hanyalah bidak catur. Hanya alat bagi keluarga Lu saat kita masuk nanti. Jika Lu Janshan bersikap keras, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu, pikiranku sedang kacau sekarang. Karena ayahmu. Aku semakin yakin sekarang bahwa kematian ayahku pasti berhubungan dengan keluarga Lu. Bagi Lu Janshan untuk membangun keluarga Lu menjadi raksasa farmasi, entah sudah berapa banyak orang yang mati di tangannya. Kali ini dia juga tidak akan melepaskan keluarga An. Apa kamu takut? Kupikir aku punya cukup keberanian untuk menghadapi rintangan apapun. Tapi saat raksasa seperti keluarga Lu benar-benar muncul, aku masih merasa gentar. Tidak masalah jika aku mati. Aku tidak bisa membiarkanmu dan Ning Ning serta ibuku dalam bahaya juga aku. Tahukah kamu, saat pertama kali aku bertemu denganmu, cara kamu menghadapi ancaman keluarga si kamu sangat berani. Tapi keluarga Lu berbeda dari keluarga si, bahkan ayahku mungkin meninggal karena... Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Aku tidak tahu apa-apa tentang medis. Tapi aku pengawal yang dipilih langsung oleh ibumu, pengawal pribadimu. Bikin kaget saja kamu tidak apa-apa. Tuan Lu, mau pamer kekuatan rupanya. Onihime cuma dengar kabar bahwa pemimpin Dark Knight sekalipun bukan tandingan Kak Lee. Dia jadi gatal ingin menantang dan tidak sabar menguji kemampuanmu. Cepat minta maaf pada Kak Lee je. Kurang ajar sekali, apa kau tidak tahu dia tamu kehormatanku? Meski kepala keluarga yang memerintah semangat Bushido dari Kekaisaran Yamato Agung tidak mengizinkanku minta maaf pada orang rendah dari bangsa rendahan. Kurang ajar kau. Apa kepala keluarga sudah tidak bisa memerintahmu lagi? Tuan Lu, kita semua orang pintar di sini. Tidak perlu bersandiwara di depan kami. Bawahanku sudah kelewatan, maaf atas ketidaksopanan ini. Tuan Lu, mari bicara terus terang saja. Anda mengundang kami ke sini hari ini. Boleh aku tanya ada urusan apa? Jangan terburu-buru, ayo makan dulu. Aku mengundang Nona An hari ini
Utamanya untuk membicarakan akuisisi grup An oleh keluarga Lu. Mengakuisisi An Group. Apa aku tidak salah dengar? Tuan Lu, Aku yakin Nona An, Anda tahu betul. Meskipun obat baru An Group punya potensi besar, tapi bahan bakunya semuanya dikendalikan oleh keluarga selama aku menahan pasokannya. Obat baru itu cuma sekadar data yang tidak berguna. apa Anda begitu yakin Tuan Lu bahwa formula obat baru kami tidak bisa diproduksi tanpa pasokan Anda? Apa Anda lupa, Nona An, bahwa para veteran di perusahaan Anda semuanya adalah orang-orangku? Di Yunhai, jika ingin mendapat bagian Anda harus lihat dulu apa keluarga Lu mengizinkannya. Anda pasti paham cara kerjanya, Nona An. Sebelum hari ini aku benar-benar tidak menyangka bahwa para veteran yang membantu ayahku membangun kerajaan ini ternyata adalah orang-orangmu. Ada banyak hal yang belum Anda ketahui. Apakah kematian ayahku ada hubungannya dengan keluarga Lu? Di Yunhai, yang lemah itu seperti steak ini. Seberapa banyak yang aku potong? Sepenuhnya tergantung suasana hatiku. Jika keluargaku ingin seseorang mati, maka mereka akan mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuan Lu, biar aku beritahu Anda sesuatu juga. Apakah Anda bisa menelan An Group tergantung pada sikapku? Tergantung sikapmu. Seumur hidupku, aku, Lu Jianshan, belum pernah dengar lelucon selucu ini. Bisa membunuh Titing. Pemimpin Dark Knight pelayan pembunuh asal Jepangmu ini pasti punya latar belakang yang hebat. Tentu saja. Pembunuh dari bangsa Jepang yang agung adalah yang terbaik di dunia saat ini. Kau orang Zizuo yang rendah, bisa melawanku sampai sekarang. Sudah cukup membuatmu bangga, tapi sayangnya selanjutnya waktunya kau mati. Mustahil. Kau hanyalah orang Zizuo yang rendah. Mana mungkin kau bisa menandingi seni bela diri Jepang kami yang agung? Bela diri wah hebat. Sampah macam apa itu? Bela diri wah hebat adalah bela diri terkuat di dunia. Jika kau tetap tinggal di negaramu, nyawamu mungkin akan selamat. Dan mempertahankan hal konyolmu harga diri Bushido itu. Tapi sayangnya, Sayangnya apa? sayangnya kau berada di negeri naga. Untuk sampah tariwa sepertimu, aturanku sederhana, lihat satu demi satu. Tuan Lu, sekarang kami sudah layak bicara denganmu. Wanita Wa ini hanyalah hadiah dari putraku. Sebuah mainan kecil kau membunuhnya. Itu tidak layak dibahas. Oh, begitukah? Pelayan seperti dia. Putraku Xinghan punya sebanyak yang dia mau. Itu tidak berarti apa-apa. Namun kemampuanmu memang mengesankan, pantas saja kau bisa melindungi Nona An sampai hari ini. Grup An terlalu kecil untukmu. Mereka tidak pantas memilikimu. Bagaimana kalau bekerja untuk keluarga Lu saja? Apapun yang diberikan keluarga An padamu akan diberikan 100 kali lipat lebih banyak. Tuan Lu memang dermawan. Aku hampir tergoda. Bawa mereka masuk. Tuan Lu kenapa begini ya? Tepat sekali Tuan Lu. Aku tidak tahu apa yang kami lakukan hingga menyinggungmu. Akan kubunuh sampah tidak berguna ini yang mencoba menjegalmu sebagai hadiah penyambutan untuk bergabung dengan keluarga Lu bagaimana? Bagaimana menurutmu? Aku orang yang menepati janji. Apa itu sudah cukup tulus? Maaf Tuan Lu, aku menolak. Menolak di grup An kau hanyalah seorang satpam. Begitu aku menguasai grup An, aku akan menyerahkannya padamu bagaimana? Di mataku, keluarga Lu hanyalah sebuah kapal yang bisa tenggelam kapan saja. Sedangkan aku tidak suka bermain dengan orang mati. Tenggelam kapan saja.
Dan kau pikir kau bisa melakukannya, anak muda? Kau boleh percaya diri, tapi jangan sombong, atau kau akan berakhir mati. Karena kita tidak sejalan, cukup sampai di sini untuk hari ini. Jika Tuan Lu punya saran, silakan coba apapun yang kau mau. Aku dan grup An akan bersiap. Tuan, haruskah kita menghentikan mereka? Hentikan mereka. Dengan apa? Dengan kalian yang tidak berguna ini. Sekarang setelah Bos Lady mati, keluarga Lu tidak punya siapapun yang bisa menghadapinya. Tunggu Tuan Muda kembali, lalu kita putuskan apa yang harus dilakukan. Lalu, bagaimana dengan grup An? Karena kekerasan tidak mempan saat ini, kita akan bermain cerdik, sebarkan beritanya. Putuskan semua pasokan tanpa batas waktu, bahan baku medis dan biologis. Aku ingin melihat bagaimana Nona An mencari jalan keluar menghadapi kepanikan pasar. Baik, Tuan. Beritahu pemasok grup An. Saat bursa saham dibuka sore ini, aku ingin melihat Ans bio anjlok ke batas bawah. Ada apa, kenapa mukamu ditekuk? Tadi itu, kenapa kamu menolak undangan keluarga Lu? Aneh sekali. Apa kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan keluarga Lu dan membantu Lu Jianshan melawanku? Tapi Lu Jianshan benar, selama ini di grup An kamu cuma satpam rendahan, kamu tidak punya alasan untuk bertahan. Siapa bilang aku cuma satpam? Aku dipilih langsung oleh ibumu untuk jadi pengawal pribadi Nona An. Tak mungkin sudah melewati rintangan ini. Tapi Lu Jianshan tidak akan menyerah semudah itu. Dia ingin menguasai obat baru milik grup An. Sampai dia mendapatkan keinginannya, dia tidak akan melepaskannya. Kalau begitu, biarkan dia mencoba. Apa yang kamu lakukan? Apa? Presdir An yang tadinya begitu teguh untuk melindungi obat baru itu, apa sekarang dia takut? Kamu tidak mengerti. Apa yang kamu lihat dari keluarga Lu? Hanyalah puncak gunung es. Lu Jianshan itu kejam. Dia akan melakukan apa saja. Aku hanya khawatir. Aku di sini. Selama aku di sini tidak ada yang bisa melukaimu. Tapi kamu tidak perlu terlibat dalam hal ini. Kamu bisa saja pergi begitu saja. Kenapa? Apa hanya karena janji yang kamu buat pada ibuku untuk jadi pengawalku? Anggap saja aku terpesona kecantikanmu dan jadi hilang akal. Aku tidak bercanda. Mengenai orang yang aku lindungi, tidak ada yang boleh menyentuhnya seujung jari pun. Presdiran, kita mau kemana sekarang? Jangan salah paham. Itu tadi cuma kecelakaan. Iya, guncangannya terlalu keras. Itu karena kemampuan menyetirku. Kak, ada yang tidak beres. Kakak harus segera datang ke kantor. Apa yang terjadi? Lihat ini, baru saja keluarga Lu tiba-tiba membocorkan berita ke media mengenai pasokan bahan baku biomedis. Mereka memasukkan grup An ke daftar hitam tanpa batas waktu. Rumor mulai beredar di pasar obat baru, kita bahkan belum rilis di pasar tapi sudah mati sebelum berkembang. Sekarang semua investor sudah kehilangan kepercayaan pada grup An. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak pasar dibuka siang ini, ada tekanan jual besar-besaran pada saham kita. Sahamnya langsung anjlok sampai batas bawah. Kak, apa yang harus kita lakukan? Lu Jianshan pasti ada di balik ini. Sudah kuduga. Lu Jianshan bertaruh dengan menggunakan manuver modal, bahwa aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kabar di luar sana sekarang? Dengan kecepatan penyebaran berita ini, saat pasar dibuka besok, harga saham perusahaan pasti akan anjlok ke batas bawah lagi. Jika kita tidak bisa memulihkan kepercayaan investor, kita akan bangkrut cepat atau lambat. Berapa banyak uang tunai yang tersedia di grup An sudah tidak cukup lagi untuk menopang harga saham. Untuk mengembangkan obat baru itu, kami sudah menjaminkan 30% ekuitas kami. Jika harga saham terus merosot, kita benar-benar akan kehilangan perusahaan ini. Kak, langkah keluarga Lu benar-benar kejam. Sekarang tidak ada lagi yang mau berinvestasi di grup An. Aku akan cari caranya, jangan takut. Jangan terlalu memaksakan diri. Dengan kekuatanmu sendiri saja, bisakah kamu benar-benar melawan seluruh keluarga Lu? Kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Kali ini aku akan cari jalan sendiri. Kak, apa ada rencana?
Aku percaya pada potensi pasar obat baru ini. Mereka pasti bisa melihat hal itu. Aku tidak percaya semua orang takut pada Lu Jianshan. Selama masih ada yang bersedia, menyuplai bahan baku ke Grup An. Selama kita bisa memasarkan obat baru ini, Grup An masih bisa diselamatkan. Pak Zhang, ini Anlan, apa Bapak punya waktu sebentar? Aku ingin mentraktir Bapak makan. Bu An, jadi ini pria legendaris yang menjatuhkan keluarga Xie dan membuat kepala keluarga Lu sekalipun tak berdaya. Sang dewa perang pengawal duduk. Silakan duduk, benar-benar muda dan menjanjikan. Aku tidak menyangka kamu sekarang begitu terkenal. Pak Zhang, mari kita lupakan basa-basinya. Aku datang menemuimu hari ini untuk menyelesaikan masalah pasokan bahan baku. Bu An, bukannya kami tidak mau mempercayai kemampuanmu. Hanya saja keluarga Lu menekan kami terlalu keras. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda menyediakan bahan bakunya, dari keuntungan setelah obatnya dipasarkan, aku akan memberimu 60%. Pak Zhang, saya antar sampai sini saja. Hati-hati di jalan Bu An mengenai pasokan bahan baku. Saya akan lanjut bernegosiasi dengan para eksekutif lainnya. Dalam waktu sehari, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Kalau begitu saya serahkan pada Anda, Pak Zhang. Sama sekali tidak merepotkan. Anda sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa, Bu An. Bagaimana mungkin saya bisa menolak Anda? Tapi kita harus merahasiakan ini. Dan kita tidak bisa melakukan ini atas nama perusahaan kita. Jika tidak, saya takut dengan keluarga Lu balas dendam yang tiada habisnya. Tentu saja kami akan lakukan persis seperti kata Anda, Pak Zhang. Bagus, kalau begitu saya permisi dulu, tunggu kabar dari saya. Kamu memberinya 60% keuntungan. Bukankah itu berarti keluargaan bekerja untuknya secara gratis? Demi meluncurkan obat baru itu ke pasar, aku tidak punya pilihan lain. Keuntungan bisa dicari nanti. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat obat baru itu dihancurkan keluarga Lu. Bahkan sebelum diluncurkan, satu-satunya kekhawatiranku adalah keluarga Lu menggunakan trik kotor. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Soal perkelahian, serahkan padaku. Baiklah, banyak hal terjadi belakangan ini. Kamu pasti lelah. Pulanglah dan istirahat. Kita bicarakan semuanya besok, oke? Pak, akhirnya kakak pulang, sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa lagi sekarang? Gawat. Ibu membawa pulang pria asing. Dan mereka berdua sangat mesra. Lan, kamu sudah kembali. Tua, ternyata kamu. Dasar bocah. Begitukah caramu bicara pada gurumu? Kepala sedikit. Dia itu gurumu. Apa yang kamu lakukan di Yunhai? Ceritanya panjang, tentu saja melarikan diri. Apa yang terjadi? Lu Xinghan menyerang grup naga hitam. Organisasinya sudah bubar. Lu Xinghan! Dengan jumlah kalian yang sebanyak itu, kalian tidak bisa mengalahkan satu orang Lu Xinghan. Belum lama ini, Lu Xinghan menduduki peringkat pertama daftar naga pembunuh dunia. Lalu dia melancarkan serangan mendadak terhadap organisasi kami. Kamu tidak ada di sana, tidak ada yang bisa melawannya. Bahkan kamu pun tidak. Dia sangat kuat. Dia yang terkuat yang pernah kulihat, dasar bocah. Mungkin kamu pun bukan tandingannya. Pak Tua, apa kamu benar-benar tidak bercanda? Itu benar-benar kenyataan. Bukankah aku tahu seberapa hebat dirimu, tapi nomor 1 di daftar naga itu di luar kemampuan manusia. Organisasi ini, organisasi itu. Sebenarnya siapa kalian ini? Bukankah kamu seorang pengawal? Benar, aku memang pengawal. Tapi kami adalah perusahaan keamanan terbesar di dunia. Ya, itu adalah perusahaan keamanan. Bocah ini adalah pengawal andalan perusahaan kami. Pantas saja kamu jago berkelahi, Bu. Apa Ibu sudah tahu identitas Lije selama ini? Itukah sebabnya Ibu bersikeras menjadikannya pengawalku? Wen Dao sudah lama memberitahuku bahwa dia mendirikan perusahaan keamanan di luar negeri. Kupikir karena Xiao Zhe adalah muridnya, dia pasti sama hebatnya dengan gurunya. Kamu melarikan diri ke sini. Lalu bagaimana dengan yang lainnya di kelompok? Tentu saja mereka bubar dan bersembunyi. Apa mereka harus menunggu untuk dibunuh? Tapi apa kamu juga tahu bahwa Yunhai adalah markas Lu Xinghan? Datang ke sini sama saja dengan cari mati. Tentu saja aku tahu. Tadinya aku ingin pergi saja. Tapi setelah tahu tentangmu dan keluarga Lu, aku tidak bisa meninggalkan Jingyi begitu saja. Aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku untuk kembali. Untuk membawa Jingyi pergi dari Yunhai. Apa melarikan diri dari Yunhai?
Tuan muda pulang ke rumah. Ayah anak, kamu sudah kembali. Anak baik, akhirnya kamu kembali. Apa kamu tahu Ghost Lady sudah mati? Terus kalau dia mati, kenapa? Dia cuma seorang pelayan bawahan seperti Ghost Lady. Aku punya sebanyak yang ku mau di Sekte Crescent Moon. Ada banyak sekali. Pengawal di sisi Anlan itu kekuatannya sangat luar biasa, Xinghan. Apa kamu yakin? Aku pulang kali ini khusus untuk membereskannya. Nak sekarang katakan padaku siapa sebenarnya dia. Dia adalah Dragon Lord, mantan Raja Pembunuh. Dragon Lord. 10 tahun yang lalu, dalam pertempuran di Meksiko, Dragon Lord menantang seluruh dunia pembunuh sendirian, kepala berjatuhan di mana-mana, seluruh dunia gemetar ketakutan, dia menjadi legenda di dunia pembunuh, dikenal sebagai Raja Pembunuh. Raja Pembunuh. Keluarga An ternyata menyembunyikan orang seperti itu. Keluarga Lu kita tidak mampu menyinggungnya. Terus kenapa? Itu cerita lama 10 tahun yang lalu. Yang sekarang peringkat 1 di daftar pembunuh global adalah aku, Lu Xinghan. Bukan Dragon Lord itu. Bawa dia masuk. Xinghan, apa-apaan ini? Beritahu ayahku, bagaimana rencanamu mengkhianati keluarga Lu dan wanita Jalang Anlan itu? Kesepakatan apa yang kalian buat? Tuan Lu ampuni saya. Ini semua salah pengawal dari keluarga An itu, dia mengancamku. Aku tidak punya pilihan. Serik dia keluar bunuh dia. Tuan Lu, ampuni saya. Mengkhianati keluarga Lu hanya akan berakhir dengan kematian brengsek. Sejak Liza itu muncul, gengsi keluarga Lu di Yunhai mulai memudar dengan cepat. Orang biasa bernama Zhang berani menentang perintah keluarga Lu. Ayah tidak perlu marah gengsi keluarga Lu. Aku akan merebutnya kembali. Nah, apa kamu yakin? Bagaimanapun juga pria itu adalah Dragon Lord. Sekte naga hitam milik Dragon Lord sudah kuhancurkan sepenuhnya. Aku pulang ke negara ini kali ini khusus untuk membantai naga itu. Penasaran bagaimana kabar di pihak Tuan Zhang soal diskusi mereka? Kak, tidak perlu khawatir. Keluarga Lu sangat sombong di Yunhai. Banyak orang sudah lama muak dengan mereka. Apalagi dengan keuntungan besar yang kakak janjikan. Mereka pasti akan mencari cara untuk menghindari keluarga Lu dan bekerja sama dengan kita. Kuharap begitu. Pastikan kawan sesuatu yang buruk terjadi, Tuan Zhang meninggal. Ini semua salahmu, dasar Jalang. Apa yang kau lakukan di sini? Nyonya, Tuan Zhang meninggal karena aku hanya ingin memberikan penghormatan terakhir. Kalau bukan karena mana mungkin suamiku meninggal keluar, siapapun dari keluarga An tidak diterima di sini. Kakakku tidak membunuhnya. Kalau kau sehebat itu, balas dendamlah pada keluarga Lu. Diam. Ini semua salahku. Nyonya, tamparan ini adalah pantas untukku. Tapi Kak, berhenti bicara. Kau dan keluarga Lu, kalian semua pantas mati. Sombong sekali bicaranya. Siapa tadi yang bilang keluarga Lu pantas mati? Lu Xinghan, ngapain orang-orang keluarga Lu ke sini? Kalian tidak diterima di sini, pergi. Nyonya, aku tidak suka orang menunjuk-nunjukku. Lu Xinghan menindas wanita lemah, tidak membuatmu terlihat hebat. Ternyata Nona An ada di sini juga. Bagus sekali. Aku ingin mengundang Nona An ke kediamanmu. Kira-kira Anda ada waktu? Jangan berani-berani bawa kakakku. Lakukan. Berhenti, lepaskan mereka, aku akan ikut denganmu. Nona An Anda benar-benar wanita yang penyayang. Berbisnis dengan orang sepertimu benar-benar menyenangkan. Bawa dia pergi. Nona muda kedua, aku membiarkanmu tetap di sini, supaya kamu bisa pergi memberitahu pengawal andalan keluarga An. Katakan padanya aku sudah membawa Nona An. Aku akan berada di kota bertembok Tianlong, menunggu kedatangannya. Lija benar cari Lija, hanya dia yang bisa menyelamatkan kakakku sekarang.
Pak Tua, cuma gara-gara Lu Xinghan saja kamu sudah ketakutan begini. Sampai-sampai mau berkemas dan kabur. Kamu belum pernah melawannya. Kamu tidak mengerti betapa mengerikannya Lu Xinghan itu. Orang itu sangat kejam, berlatih ilmu pedang Jepang sejak kecil. Dia adalah mesin pembunuh paling dingin dan kejam di dunia. Cuma teknik pedang Jepang saja, dan kamu sudah takut. Kalau dia cuma pembunuh bayaran Jepang biasa, tentu saja tidak akan seburuk ini. Tapi Lu Xinghan berbeda. Ilmu pedangnya sudah setingkat dewa. Bahkan kamu pun mungkin bukan tandingannya. Saranku jangan remehkan dia. Lebih baik bawa Anlan kabur. Dia bukan orang yang bisa kamu kalahkan dengan otot saja. Xiaojie, turuti saja kata gurumu. Meski kamu pengawal andalan perusahaan, lawanmu adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Tidak sebanding jika kamu harus mati di Yunhai. Dasar bocah. Aku sudah peringatkan, terserah mau percaya atau tidak. Ya Xiaojie, percayalah pada gurumu, jangan coba-coba jadi pahlawan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membujuk Anlan agar segera pergi. Kalian pergi duluan saja. Jangan khawatir, Jingyi. Aku punya sebuah pulau di tengah laut. Kita akan sangat aman di sana. Keluarga, lu tidak akan pernah bisa menemukan kita. Semua utang budiku padamu di masa lalu akan kutebus sepanjang sisa hidupku. Dasar Pak Tua, aku yakin kamu datang ke Yunhai hanya untuk merayu kekasih lamamu agar ikut kabur. Aku hanya mencemaskan Lanlan dan yang lainnya. Xiaojie, kamu harus meyakinkan Lanlan untuk pergi secepat mungkin. Lu Xinghan sudah kembali. Yunhai bukan lagi tempat yang aman. Seberapapun pentingnya obat baru itu, tetap tidak sepenting nyawa. Baik Tante Jing. Baiklah, ayo berangkat, anak-anak akan segera menyusul. Pak Tua. Rija, ada yang tidak beres, kakakku dibawa pergi oleh Lu Xinghan. Nona An, senang bertemu denganmu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Lu Xinghan, kau dulu biasa memanggilku Dewa Perang Negara Naga. Anjing pesuruh negara wah. Kau tidak pantas menyandang gelar itu. Aku tahu siapa yang kau andalkan. Itu si Lija, benar kan? Apa sebenarnya maumu? Jika tujuanmu adalah obat baru itu, aku bisa memberikannya padamu. Tapi jangan sakiti dia. Obat baru? Di mata Lu Xinghan, obat barumu itu hanyalah sampah belaka. Bukan soal obat baru itu. Bukankah keluarga lumu selalu? Nona An, kupikir selama kau bersama Li, kau tidak pernah benar-benar mengenalnya. Biar aku beritahu kau, identitas aslinya yang sebenarnya. Identitas asli? Apa kau sudah dengar orang yang sedang ditunggu bos adalah raja pembunuh yang legendaris? Raja pembunuh apaan? Kalau dia berani muncul, bos pasti akan membunuhnya. Itu sudah pasti. Meskipun raja pembunuh ini rumornya sangat misterius. Sudah bertahun-tahun, sejak terakhir kali dia menjalankan misi, aku berani taruhan. Dia cuma getak sambal saja. Saat dia sampai di sini, dia akan tahu seberapa hebat bos kita. Cuma ada kita berdua, kamu yakin kita bakal baik-baik saja? Pantas saja dijuluki raja pembunuhnya Limu besar juga. Datang ke benteng Tianlong keluarga Lu cuma buat cari mati. Raja pembunuh apaan? Bukannya kamu cuma pengawal? Sepertinya nona muda keduaan masih belum tahu identitas asli pengawalnya. Kalau begitu biar aku perkenalkan dia dengan benar. Pengawal hebatmu ini, dia adalah pemimpin organisasi pembunuh terbesar di dunia, Tuan Naga dari kelompok Naga Hitam. Dan bahkan dijuluki sebagai pria terkuat di dunia. Sang Raja Pembunuh. Apa? Sekarang setelah kamu tahu itu aku, kenapa belum bersujud dan memohon ampun Tuan Lu Nyarimu besar juga? Kamu benar-benar cari mati ya? Hahaha Tuan Naga, apa kamu sudah terlalu lama meninggalkan dunia pembunuh sampai-sampai kamu ketinggalan zaman, kamu masih pikir kamu itu Raja Pembunuh? Memangnya kalau iya kenapa? Hahaha. Pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah putraku Lu Xinghan. Bahkan kelompok Naga Hitammu yang katanya hebat itu sudah dihancurkan oleh putraku Xinghan. Satu-satunya yang menantimu hari ini adalah kematian. Biru, apa yang dia katakan itu benar? Tenang saja. Kata kematian tidak pernah ada dalam kamusku. Saat ini benteng Tianlong dipenuhi oleh elit dari kelompok Bulan Sabit Kekaisaran Jepang. Aku ingin lihat bagaimana caramu menang hari ini.
Mustahil! Mereka semua adalah elit kekaisaran Jepang. Bagaimana bisa kamu sekuat ini? Aku ini tipe orang yang biasanya tidak suka menghabisi semua orang. Tapi untuk sampah-sampah Jepang ini, akan kuhabisi setiap orang yang kulihat. 10 tahun lalu, pertempuran di Meksiko, sang raja pembunuh seorang diri, menumpas organisasi pembunuh di seluruh dunia, membuat setiap organisasi pembunuh berada dalam bayang-bayang abadi. Dalam pertempuran itu, dia berhasil dinobatkan menjadi raja. Sang Dragon Lord Liege adalah raja pembunuh. Benar sekali, pengawal kecil yang kamu maksud dialah sang raja pembunuh penguasa bawah tanah dari seluruh dunia pembunuh. Di hadapannya, semua orang hanyalah seekor semut. Tapi dia jelas-jelas bilang, Perusahaan keamanan, kan lelucon macam apa ini? Dia dulunya raja dunia pembunuh. Tapi itu semua masa lalu. Di dunia ini, hanya aku yang pantas menantangnya dan mengalahkannya. Untuk muncul sebagai raja baru dan menguasai dunia ini. Kak! Liege! Kamu seharusnya tidak datang, dia ingin membunuhmu, pergi dari sini. Maafkan aku, karena telah menyembunyikan ini darimu begitu lama, karena dia ingin menantangku. Aku pasti akan memberinya kesempatan. Xinghan, selamatkan aku. Lu Xinghan, dia itu ayahmu, apa kamu benar-benar sudah jadi sedingin ini? Ayah, hanyalah sampah yang tidak berguna. Di sisi Lu Xinghan, aku hanya butuh orang yang kuat. Kamu boleh pergi, dialah incaranku. Ayo kita pergi dari sini, jangan lawan dia. Kau bisa mati. Kak, jangan takut, kau tahu tidak, Liege sangat kuat. Ingat apa yang kukatakan padamu. Urus saja urusanmu, soal pertarungan serahkan padaku. Tapi apa kau tahu? Dia saat ini nomor 1 di daftar pembunuh. Bahkan gurumu bilang dia. Percayalah padaku. Tapi, Kau tidak menggunakannya untuk memeras aku. Persis seperti kata Pak Tua itu sangat sombong. Apa peduliku pada seorang wanita, persetan dengan obat baru itu, persetan dengan grup An. Aku tidak pernah peduli pada mereka. Targetku hanyalah dirimu. Sang raja pembunuh. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Mati lelucon macam apa itu? Sejak hari aku memuncaki daftar naga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku lagi. Bahkan kau tidak akan bisa. Kau ingin berduel denganku? Pedang ini adalah pedang milik Kaisar Jepang sendiri. Namanya adalah Kitetsu. Pedang ini telah menemaniku hingga ke puncak dunia pembunuh mati di tangan pedang Kitetsu. Meskipun kau adalah raja pembunuh, adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Aku, Lu Xinghan, akan mengalahkanmu secara jantan untuk menunjukkan pada dunia bahwa akulah yang terkuat. Raja pembunuh. Kau sudah tua juga rupanya. Aku menghabiskan 20 tahun mengasah ilmu pedangku. Aku yakin aku tak terkalahkan di dunia saat ini. Bahkan orang sekuat dirimu pun tak mungkin bisa menandingiku. Ilmu pedangmu sebenarnya lumayan juga. Cuma lumayan, Li. Apa kau sudah terlalu lama hidup nyaman sampai kau lupa kalau dunia pembunuh adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kau tidak membunuh, kau harus siap dibunuh oleh orang lain suatu hari nanti. Ayo, pakai pedang saja, kau bukan tandinganku. Sekarang pedangmu sudah patah. Bagaimana kau akan melawanku? Matilah kau. Gelar Raja Pembunuh hanya bisa menjadi milikku. Bagaimana mungkin? Ilmu pedang. Sebenarnya aku tidak pernah mempelajarinya. Mustahil. Bagaimana bisa begini? Aku sudah berlatih pedang sejak usia 6 tahun. Ambisi seumur hidupku adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi aku tetap bukan tandinganmu. Lumayan juga. Pedangmu memang tajam. Jangan salah paham, maksudku adalah Kitetsu milikmu. Dragon Lord memang benar-benar Dragon Lord. Bahkan setelah bertahun-tahun pensiun, kau masih raja dunia pembunuh yang tak terbantahkan. Kau tahu kenapa aku kembali ke negara ini? Karena aku sangat bosan. Kupikir kau akan memberiku kejutan. Tak kusangka aku kecewa lagi. Tapi kau sebenarnya cukup hebat.
Dari semua orang yang kutemui sejak kepulanganku, hanya kau satu-satunya yang berhasil melukaiku. Bisa diakui oleh Dragon Lord. Cukup. Jika kau hanya datang untuk menantangku, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kesalahan terbesarmu adalah menyentuh anggota grup naga hitam. Pembunuh seharusnya berdarah dingin. Tapi tahukah kau? Sang Raja Pembunuh adalah yang paling melindungi orang-orang. Sudahlah, semua masalah sudah beres. Dasar kau ini. Padahal kau sangat hebat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sudah, jangan menangis lagi. Aku di sini tidak ada yang bisa menindasmu. Apa masih sakit? Hanya luka kecil. Benar juga. Seseorang kan penguasa naga dikenal sebagai raja pembunuh, luka sekecil ini tidak ada apa-apanya. Aduh, sakit pelan-pelan. Kau tidak menangis saat ditebas pedang, tapi malah teriak saat aku cubit. Mulai sekarang, kau tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Dengar tidak? Baiklah. Hei kalian berdua, tolong hargai perasaanku sedikit. Baiklah, jangan khawatir, semuanya sudah baik-baik saja. Kak, sekarang kita mau apa? Tentu saja pergi berlibur untuk menjernihkan pikiran. Baguslah, kalian berdua yang sedang kasmaran, kalian pasti ada apa-apa. Tapi cuma untuk kita berdua, tidak termasuk orang tertentu. Apa katamu pengawal kecil? Apa itu masuk kakak juga? Aku akan ikut apapun kata Nizu. Mau pergi liburan, lalu bagaimana denganku? Kalau kau tinggallah di sini sendirian.